سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم يوم تبارك وتعالى أنت البخت العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سواك عند حلول الحادث العظيم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكان يديك رسول الله جاءك به الكريم تجلى باسم منتقمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك القلم والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نبض لا تحرتي بذلة عظما إن الكبائر بالكفر كاللهب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli salatan tu'minuna biha dhulumatil jahli wal wahmi wa tuqrimuna biha fi nuril 'aini wal qalbi. Wa tudhiluna biha min syarri ma ta'lamun. إنك أنت علام الغيوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى به ورحمة الله ada yang udah mata itu pakai kacamata aja hilang-hilangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thama tarattaba ala dhalika umur. Al-awwalu adamu istirahatin yadi fi ibadatin la takunu adatan aw la tartabis bi ghairiha kal imani billahi jalla fi 'ala والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار لأنها وتمييز بدن بصورتها وأما الطلوب كالسلاح وله فلم يهتدي إلى نية للوصول المقصود منها وهو ابتداء المعاصي المنهي عنه بكونه لم تكن baik dengan para guru, para kiai, para asatidzah, mari beberapa menit ke depan kita fokus dan perhatikan yang menjadi pedoman kita, rujukan kita di dalam melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah. Jadi diambil al-umur bimaqasidiha, bahwa segala aktivitas kita mestilah dimuqaddimahkan, diawali dengan niat yang baik. Ada yang mesti dinyatakan, ada yang tidak. Artinya karena kadang-kadang lidah kita, gitu kan, kadang-kadang lidah kita suka kecepatan, kesal dikit sama ini, cair loh, gitu kan. Dan itu udah banyak sekali. Dan bukannya ya istilahnya emang mau cerai, bukan karena kesal sedikit, gitu ya. Karena kesal sedikit atau aja keluar kata cerai dan sejenisnya. Ini bagaimana kita bisa berantakan kehidupan? Maka ada topik, ada hukum-hukum yang terkait untuk jangan sampai setiap ucapan bisa diartikan. Soalnya merah belum orang tua lu. Ada nggak begitu ya? Ada. Iya, asal lagi emosi mana kita bisa tahan kita gitu kan. Ya. Kalau memang niat kita memang usir, niat kita memang usir dalam artiannya bisa atau mau cerai, jadi cerai kalau omongannya begitu. Merah itu salah orang tua, dia berangkat tadi bawa adanya. Di bulu telan di bawah udah, ya kerjanya yang ngeliatin, nah, sudah bisa jatuh cerai. Banyak kan sampai, nah, di antara sabilun najah, sakinatun najah adalah dhabtul lisan. Tapi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga betul lidah, jangan sampai hal-hal yang semacam itu keluar. Apalagi ya generasi yang memang pengantin baru begitu muda gitu kan, emang belum pernah ngaji gitu kan, belum pernah ngaji.
Ya saya sering di mana-mana saya sampaikan tausiah pernikahan. Sampai urusan mandi junub belum lagi. Udah dipakai begitu kita kata tahu itu ya udah punya bini. Kadang-kadang ada yang dibilang belum padahal udah ditanya gitu. Belum kayak kita aja udah tadi kan. Lagi mau doa. Itu kan kalau di Mansur apa dia pernah ada kandelan Isa pernah ada kandelan kalau saya mau sendiri enggak ada urusan itu mah itu iya ada kandelan ada kandelan iya ada sering sama kandelan iya kandelan kalau dipanggil kawan kayak apa kayak itu kan langsung beli kalau kita enggak datang kita turun. Jadi ya itu semuanya. Jadi langkah-langkah kita yang boleh apabila disertakan dengan yang menjadi riba tidak ibadat artinya yang dijanjikan akan mendapatkan wa amrin bil maqasid seperti sawah putus. Jadi setiap langkah yang dalam tujuan kepada yang mulia dan langkah itu adalah ubah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu apalagi bismillahnya kakak ya apa-apa ya. Kalau kalau kita berjalan pagi kita lihat jadi dapat kesehatan kita bisa lagi langkah itu kita 100 kali yang melangkah sudah satu langkah di mana 10 artinya udah sekian udah 10 langkah itu maksudnya. Tetapi apa namanya niat yang kita takhir bukan ditakhir maksudnya ada yang orang meninggal namanya kita katakan misalnya Alidah kalau kita mau bilang apa namanya sering ini juga jangan iya kayak kita taruh yang namanya Ali gitu kan udah kalau itu kita niatkan salat jenazah saja aku salat jenazah atas nama Abdullah gitu kan atas nama Abdullah enggak sah karena ingin sembahyang kan maka di dalam hal ini enggak wajib kita takhir enggak wajib aku sembahyang atas ini jenazah Allahu Akbar udah lu mau bahagia kayak lu siapa kayak yang meninggal udah pakai ditakhir enggak pakai ditakhir wa in ayyana fa akhta'a batal kalau kita sebut namanya di dalam salat jenazah pulang salah enggak sah maka enggak pakai disebut jangan pakai disebut cukup kita lihat sembahyang kepada jenazah udah mau laki kayak mau perempuan udah beres itu saja. Yang kedua kalau jenazah banyak jenazah 9 orang misalkan jangan kalau di Mekah di Madinah kadang-kadang ada 20-30 kalau kita jarang terjadi dalam satu sholat 2 jenazah jangan di masjid Pondok Gede doang dulu iya dulu kira-kira 10 tahun 15 tahun yang lalu di masjid Pondok Gede ada jenazah apa kayak semuanya satu-satu udah 20 banget kalau 15 kalau kita tidak unduh aja bahkan ini saat dua sembahyangin satu-satu kenapa bingung niatnya katanya bingung niatnya sudah aku sembahyang kepada sekian jenazah kalau ditakhir ternyata jenazahnya ada 10 gitu kan dia bilang sajaku aku salat jenazah 9 orang jenazahnya ada 10 artinya enggak sah karena satu di antara mereka ada yang belum disolatin enggak itu namanya apa namanya resikonya takhir artinya menyatakan bahwa jenazah itu ada 9 padahal ada 10 maka enggak sah satu belum disolatin maka bebasin aja saja aku sembahyang kepada apa namanya ini jenazah biar sudah 18 kayak luar ganji kayak di situ kan begitu sama udah Allahu Akbar namanya takhir nggak boleh takhir kenapa kalau takhir salah maka tidak sah begitulah fungsi niat di dalam ibadah begitulah fungsi niat di dalam ibadah dan di dalam agar di dalam
kebiasaan. Jadi yang pertama. Yang kedua, qaidah la darar wala dirar. La darar wala dirar. Kenapa? Apa namanya? Minuman keras haram. Bukan karena mabuk, kan orang apa namanya janda juga bisa mabuk. Kalau lebih parah lagi bisa lebih parah ya? Lo ya apa ya? Kita mau yang ustaz-ustaz yang nggak ada yang bisa pemabuk di sini. Ustaz-ustaz nggak ada yang bisa pemabuk. Gitu. Itu. Iya. Ada orang itu yang ada penonton saya ini mana ya? Bukan pemabuk, bukan pemabuk janda maksudnya. Bukan pemabuk janda. Kalau begitu termasuk pemabuknya di urusan ini. Kita lihat jalan-jalan begitu. Apa? Kita diharapkan itu ya, karena memabukkan. Karena memabukkan di dalam Islam la darar wala dirar. Namun ya sifatnya membuat bahaya. Membuat bahaya. Kalau itu terjadi berat banget bahaya antara bahaya kanan dan kiri, bahaya latin dan bahaya apa gitu kan, maka al-asl bi akhaf darari. Mana jalan yang paling ringan? Ayo bismillah. Itu kan daripada kita gantung aja di janda, ya panggil aja. Karena dia bilang kalau menikahin terus kan? Iya. Ini berapa urusannya? Urusannya berapa? Kenapa belum mabuk? Kalau dia bisa beliin mana? Mana yang begitu? Belum mabuk. Iya. Lalu yang mabuknya udah. Karena bisa memabukkan, jangan diantara apa namanya kalau jadi ikan bangsa ya namanya ikan mabokan, nggak boleh butuh sedikit udah mabok. Maka ada ikan apa lumpur juga nggak mabok ada. Itu namanya ikan apa? Hujannya ikan betok pada hujan lumpur dong dia bisa hidup. Tapi ada kan butuh sedikit udah pada teler. Kalau udah begitu ya sudah bismillah. Usikum ibadallah wa nafsi taqwa. So itu juga nama Allah bisa kita menghargai atas taslim ya. Bisa. Iya Tuhan. Jadi kalau masalah itu masalah apa namanya hati Tuhan. Ikan mabuk yang berlangkahnya berat. Makanya berat. Makanya ada panggilan namanya laporan malah. Di antara contohnya adalah mana adalah pemana ini lain zai qabal zalika dimana. Artinya orang apa namanya ngejar hilang motor kita, gitu kan? Jadi mau mesti apa hilang motor ya hilang semuanya hilang nggak sabun. Hukumnya adalah al-akhzu khufiyah. Artinya apa? Pengambilan dengan yang tidak ketahuan, diambil dengan cara tidak ketahuan. Jadi bagaimana kita memberikan apa namanya satu definisi yang lebih tepat, maka apa namanya di dalam ilmu nahwu kalau dibaca apa namanya ada namanya hazful fa'il lil jahli anhu aw li'ilmi bihi, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala berbismillahirrahmanirrahim kutiba alaikumus syiyam. Kalau ditanya siapa yang mewajibkan puasa? Ya udah Allah maka nggak disebut di situ. Sebetulnya mah kataballahu asyam, sebetulnya begitu. Karena paling ketahuan yang mewajibkan nggak boleh siapa-siapa, yang mewajibkan hanya Allah. Maka dibuang faedah, karena ketahuan banget. Yang mewajibkan puasa hanya Allah, yang mematikan hanya Allah. Maka dibacanya kutiba. Iya kutiba. Ya lazina kutiba alaikumus syiyam. Kenapa dibuang faedah? Kalau nggak ketahuan, yang mewajibkan puasa sama siapa? Yang menciptakan kita yang siapa? Ya kan artinya kebangetan ketahuan. Awli jahli atau sama sekali nggak ketahuan. Apa dia bilangnya? Suri koma tahun. Motor gue hilang. Ketahuan. Lah kalau ketahuan kita ancam. Kalau ketahuan kita aja. Kagak yang namanya lu taruh di depan apa namanya ya karena
ketinggalan berapa menit gitu kan, tetap udah hilang. Ketahuan nggak yang ambil? Ada, maka sudah bilang sulit komat hapus. Apa yang motor itu ada yang nimpek, ketahuan. Jangan udah nyangka aja. Hari ini makanya masih dulu nggak boleh. Gitu, enggak kok. Jangan kita sudah Allah Subhanahu Wa Taala kasih dia, kasih teguran, kita malah apa namanya berusaha kepada Allah. Ini mau pasti, udah pasti lagi. Ini mau pasti katanya kerjaan sana yang nggak boleh. Enggak kok, nggak boleh. Ada indikasi itu nggak boleh. Lalu dan tulisan tidak mesti dijaga dia. Kenapa bilang gua bisa kita udahnya barang hilang dapat dosa gede lagi. Udahnya barang kita motor kita hilang dapat dosanya bukan dapat pahala, seharusnya apa saja. Bahkan kita punya rambutan dimakan codok satu aja kita dapat pahala. Gitu kan? Ini kagak codoknya kita yang ini. Nanti rambutan satu jadi marah-marah itu kapan di ending ada itu jangan. Kita udah dapat pahala. Wa in sarqa wa in surika akalahu jawab. Dimalingin orang atau dimakan kampret yang kita tanam atau yang kita yang punya, kita sudah mendapat pahala. Jangan pakai di ending segala. Jangan pakai di ending segala. Yang seharusnya kita dapat pahala jadi dapat dosa. Kaidah ada muhkamah yang terakhir karena saya ada teman-teman pengajian di Islam Al-Barakah. Kaidah muhkamah, kaidah al-ada muhkamah. Contohnya saudara, kita minjem apa namanya mobil, minjem mobil atau sewa mobil. Pak, sewa mobil gitu kan, ya udah. Biasanya mobil, apalagi ya mobil macam ya istilahnya kayak Innova gitu kan, ya pasti kita akan bawa dalam manusia. Ini kagak, begitu kita sewa Innova, kita masukin kambing, kita bawa dari Jawa kemana masukin itu nggak boleh, nggak boleh. Karena adanya orang nyewa apa nih Innova buat orang, kalau perlu bawa janda di dalamnya, nggak bikin janda kambing nggak apa-apa. Kambingnya janda. Maka yang punya mobil berhak untuk menuntut bahwa telah dipakai mobil saya untuk ngangkut janda, kan begitu. Kalau janda masih kecil tapi kalau dibawain kan adanya kebiasaannya kalau orang sewa mobil buat bawa orang. Nah kalau dia bilang apa saya sewa mobil truk, nah boleh jadi lah Innova yang baru tuh. Innova apa namanya? Oh iya dibawain masukin kambing, aku cuma kencing gitu kan. Maaf buat kita. Nah itu artinya nggak boleh. Baiklah itu bil maqami wal hal, gitu kan. Kedudukannya juga nggak tepat, gitu kan. Dalam urusan itu nggak boleh. Ya, walaupun tidak tertulis, Pak saya apa namanya sewa ini mobil Innova, ya udah. Saya jawabkan ya, kalau hari sekian udah beres ya. Pak, dimasukin kambing, bebek apa saja, mulai kena denda itu, kena denda. Nah, kalau yang supaya kagak kena denda, walaupun ramai urusannya di bawah dia harus seniin kan, ramai itu kan nggak apa-apa, kagak nggak apa-apa, katanya biasa goreng itu lebih asik malah kan, lebih tepat daripada jadi. Kenapa maksudnya? Sampai mobil yang baru, kita sewa mobil yang baru, bawa janda, nggak apa-apa, kagak apa-apa, itu sudah sekalian. Mudah-mudahan demikian, kalau ada manfaat dan saya sudah ditungguin dan sudah telepon terus dan mohon maaf segala berkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.